Amin. Silakan duduk. Shalom. Tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini, menghormati Tuhan dan sesama. Menghormati Tuhan dan sesama terambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Perikopnya adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikan kepada sesamamu apa yang wajib kau berikan kepada sesama manusia. Kalau kita lihat perikop ini, tadi temanya menghormati Tuhan dan sesama. Sepertinya jauh sekali ya. Kita lihat dalam perikop ini dikatakan bahwa orang-orang Farisi bersepakat dengan orang Herodian. Orang Herodian ini adalah orang yang sangat pro pemerintah Romawi. Saat itu Israel dijajah oleh pemerintah Romawi, sehingga rakyat itu harus membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Mereka berniat jahat terhadap Yesus. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk datang membawa persembahan, bukan datang untuk mempersembahkan hidup, tetapi mereka mengajukan sebuah pertanyaan untuk menjerat Yesus. Mereka ingin menempatkan Yesus pada posisi yang sulit. Kalau saat ini kita kan tidak ada manusia yang mau menjerat Yesus, tapi yang mau menjerat pendeta banyak. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang pintar yang bertanya kepada pengajar bukan untuk mengetahui jawabannya, bukan untuk dia diberkati Tuhan, tetapi untuk mau menjebak. Ini orang tahu gak sih kalau aku tanya ini? Untuk menjatuhkan. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang perlu dikasihani. Dia adalah orang yang bermegah dalam dirinya. Padahal sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bermegah dalam diri kita. Kita harus bermegah di dalam Tuhan. Sehingga ketika engkau bertanya kepada pengkhotbah, bertanya kepada hamba Tuhan, itu pertanyaanmu itu karena engkau memang kurang mengerti apa yang kau baca, karena engkau kurang memahaminya. Amin. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka menjebak
Jika Yesus berkata ya, jika Yesus berkata perlu, maka dia akan dihina dan dicemoohkan orang banyak. Karena dianggap memihak kepada dan mendukung pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Dan rakyat banyak pasti akan marah sama Yesus. Kenapa engkau tidak pro kami, orang-orang kecil ini yang dijajah ini? Mereka akan marah. Jika Yesus berkata tidak, ia bisa dianggap memberontak terhadap pemerintahan Romawi dan dia bisa dipenjara. Mereka berharap apapun jawaban Yesus, pokoknya dia celaka. Jawaban Yesus tidak pernah membawa kita celaka. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau kembali kepada sini. Jawaban Yesus selalu membawa kemenangan. Amin. Jawaban Yesus tidak pernah membawa celaka. Namun Yesus menjawab dengan bijaksana. Jawaban Yesus di luar dugaan orang Farisi yang jahat ini. Yesus meminta untuk diperlihatkan kepadanya uang dinar. Uang yang digunakan saat itu untuk membayar pajak. Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi ini, gambar dan tulisan siapakah yang ada di dalam dinar ini? Orang Farisi menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Setelah mendengar jawaban itu, Yesus berkata kepada orang banyak, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Amin. Orang Farisi datang kepada Yesus dengan hati yang jahat. Mereka tidak menghormati Yesus. Mereka bukannya mempersiapkan persembahan untuk datang kepada Tuhan, tetapi mempersiapkan pertanyaan yang menurut pikiran mereka. Yesus terjerat. Ketika engkau datang kepada Tuhan, biarlah hatimu tulus. Biarlah hatimu bersih. Mempersembahkan hidupmu untuk datang ke tempat ini. Jangan engkau bawa hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang sangat menguasai Alkitab, orang yang sangat menguasai firman Tuhan, tetapi pengetahuan mereka bukan membawa mereka ke sorga, tetapi pengetahuan mereka membawa mereka ke neraka. Kita bukan bilangan dari itu. Amin. Melalui jawaban Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang Kristen punya tanggung jawab yang harus dipenuhi, baik kepada pemerintah maupun kepada Tuhan. Amin. Ada kewajibanmu dan kewajibanku, selain kepada Tuhan juga kepada pemerintah, kepada sesama. Menghormati Tuhan dan sesama adalah inti dari kehidupan Kristen. Menghormati Tuhan. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan karena Dia adalah Sang Pencipta kita. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena kita ini adalah milik-Nya. Aku dan engkau adalah milik Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus engkau dan aku, Dia bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga menjadikan kita milik Allah. Amin. Aku milik Allah. Engkau milik Allah. Katakan dalam dirimu, aku milik Allah. 1, 2, 3. Yang suaranya pelan berarti dia gak percaya bahwa dia milik Allah. Dia gak yakin dia milik Allah. Kalau engkau bukan milik Allah, milik siapakah engkau sebenarnya? Kita ini milik Allah. Orang yang menjadi milik Allah
harus hidup untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19b sampai 20 dikatakan seperti ini. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah dengan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu, muliakan Allah dengan hidupmu. Amin. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu perlunya kita harus memelihara hidup kita agar kita bisa mempermuliakan Allah yang menjadi pemilik kita. Orang yang menghormati Tuhan, yang pertama akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan seperti ini. Ini tentang hukum yang terutama. Matius 22 ayat 37. Ketika ada orang lagi yang mencobai Yesus, dia bertanya, hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti mengutamakan Tuhan dalam segala hal, menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita menjadikan Dia menjadi pusat hidup kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Kristus menjadi pusat hidupmu, bukan dirimu, tetapi Kristus yang menjadi pusat hidupmu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Taat melakukan perintahnya. Amin. Taat melakukan perintah Tuhan. Jangan ada kita berkata, aku mengasihi Tuhan hanya di bibir. Hanya ketika kita menaikkan pujian, aku mengasihimu Tuhan. Kita sungguh-sungguh di sini, tetapi hanya di bibir. Tidak, firman Tuhan katakan, kasih kepada Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi diwujudkan dalam ketaatan kepada firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan seperti ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jikalau kamu mengasihi Allah, kamu akan melakukan perintah Allah. Amin. Jika saya mengasihi Allah, saya akan taat melakukan perintahnya. Bukan perintah manusia, tetapi perintah Allah. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 29 ayat 2 dikatakan seperti ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sehingga ketika kita datang beribadah, ini selalu saya sampaikan, mari persiapkan hatimu, karena engkau sedang menghadap Allah sang penciptamu. Engkau sedang menghadap Allah pemilik nafasmu, yang bisa sebentar lagi nafasmu diambil. Kalau kita mau bertemu lurah aja harus mempersiapkan diri. Kita mau bertemu calon mertua aja harus mempersiapkan diri. Kita mau bertemu dengan calon pasangan aja harus mempersiapkan diri. Masa sih kita mau bertemu dengan pemilik kehidupan, raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Tidak ada rasa hormat dari kita.
Tidak ada penundukan diri kepada kita. Ketika engkau sudah menginjakkan kakimu di gereja ini, engkau sudah menaiki tangga ini, pastikan engkau akan menghadap Allah. Pastikan engkau dipenuhi kemuliaannya, bukan dipenuhi hal-hal yang lain. Berikan hatimu, berikan hidupmu. Persiapkan engkau untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ibadahmu tidak asal-asalan. Kedatanganmu ke gereja ini membawa perubahan dalam hidupmu. Amin. Berhiaskan kekudusan. Sebegitu engkau duduk, engkau berdoa, kuduskan aku. Engkau tidak bisa menghampiri Allah yang kudus itu dengan hati yang busuk, dengan hati yang jahat. Tetapi yang minta ampun, Tuhan kuduskan aku, layakkan aku. Aku mau berjumpa dengan engkau di tempat ini. Ketika itu kau sampaikan, engkau akan mendapatkan sesuatu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak datang kosong pulang kosong, tetapi engkau membawa sesuatu sehingga ada perubahan dari hari ke hari. Keserupaan dengan Kristus itu terlihat, ada progresnya, terus naik. Amin. Orang yang menghormati Tuhan akan hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hidup kudus berarti menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya di gereja kita hidup kudus, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, kita menjaga hidup kudus di dalam Tuhan. Tuhan merindukan setiap kita menunjukkan kekudusan itu dalam perkataanmu, dalam tindakanmu, dalam pikiranmu, dalam engkau mengambil keputusan sehari-hari. Kekudusan itu terlihat. Hidup kudus berarti hidup yang dipisahkan untuk Tuhan. Hidup kudus itu artinya hidup yang dikhususkan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Itu arti hidup kudus. Dikhususkan bagi Tuhan, menjauhi dosa dan menaati firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Berarti orang yang hidup kudus itu punya persekutuan dengan Tuhan. Mustahil engkau bisa hidup kudus tanpa engkau mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, tanpa engkau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang menghormati Tuhan akan hidup dalam ketaatan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang menghormati Tuhan senantiasa dibaharui, akal budi kita senantiasa dibaharui. Hidup lama itu tertinggal. Hidup baru di dalam Kristus itu yang ada pada kita. Sehingga ketika hidup Kristus itu ada padamu, engkau bisa membedakan mana kehendak Allah. Kehendakku kah? Kehendak manusiakah yang aku lakukan? Atau kehendak Allah? Di dalam setiap tindakan
tindakanmu, engkau bisa melihat kehendak siapa yang kau lakukan. Amin. Ketika kita katakan kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan berarti kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan standar dunia. Amin. Yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita menghormati Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Menghormati Tuhan berarti tidak mengandalkan pengertian sendiri, tetapi menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Berdoa, meminta petunjuk, dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, sehingga kita tidak pernah salah dalam melangkah dalam hidup. Akan banyak tantangan kita hadapi untuk melakukan firman Tuhan ini, untuk menghormati firman Tuhan ini, untuk menghormati Tuhan. Akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita berdoa meminta petunjuk Tuhan, dengan keadaan ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Berikan aku hikmat-Mu sehingga aku tidak salah dalam melangkah. Aku tidak salah dalam mengambil keputusan. Engkau tidak akan pernah salah mengambil keputusan ketika hikmat Tuhan itu memenuhi hidupmu. Yang kedua, menghormati sesama. Menghormati sesama merupakan cerminan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita menghormati sesama, itu merupakan cerminan kasih-Mu kepada Tuhan, cerminan penghormatanmu kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang berkata, aku menghormati Tuhan, aku menghargai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi sesamamu. Kita sedang berbohong, membohongi diri kita sendiri. Karena ketika kita menghormati sesama, merupakan cerminan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyamakan hukum mengasihi sesama ini dengan hukum yang pertama, hukum yang terutama, yang berarti kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Wih, orang Kristen ini susah amat ya. Boro-boro mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri aja banyak kita yang gagal. Masa sibuk gembala? Banyak kita yang gagal mengasihi diri sendiri. Ketika hidupmu asal-asalan, ketika hidupmu kau gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa engkau untuk lebih di dalam Tuhan, engkau menghabiskan waktumu untuk hal yang sia-sia, engkau sedang tidak mengasihi dirimu. Orang yang mengasihi dirinya akan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, akan mengisi hidupnya untuk hal-hal yang membangun hidupnya, untuk hal-hal yang berguna. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan, bisa kita raih ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Bagaimana engkau meraih rancangan Allah yang luar biasa itu dalam hidupmu dengan hidup asal-asalan? Isi hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Amin. Isi hidup kita hal-hal yang bermanfaat. Dengan cara itu engkau mengasihi dirimu sendiri. Sangat penting engkau sebelum mengasihi sesamamu,
Engkau mengasihi dulu dirimu sendiri. Menghormati sesama. Yang pertama, kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk memperlakukan orang lain dengan kasih, dengan hormat, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Amin. Aku ingin senantiasa sebagai istri dihormati oleh suami. Untuk itu aku akan belajar untuk menghormati suamiku. Engkau anak, firman Tuhan tadi katakan, berikan kepada Tuhan apa yang layak kamu berikan kepada Tuhan. Berikan rasa hormat kepada orang yang layak kamu berikan rasa hormat. Dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan seperti ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, segala sesuatu, bukan hal-hal tertentu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang engkau inginkan? Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau mau diperlakukan. Hargai orang lain sebagaimana engkau mau dihargai. Senyum kepada orang lain kalau engkau mau disenyumi. Bantu orang lain dalam kesulitan kalau engkau juga kelak mau merindukan bantuan orang lain ketika engkau dalam kesulitan. Peduli kepada orang lain. Hiburkan orang lain yang dalam kesusahan. Kalau engkau juga suatu waktu butuh penghiburan itu, lakukan kepada orang lain segala sesuatu. Jadi tidak dibatasi hanya ketika dia mengalami musibah atau mengalami, enggak. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Roma 12 ayat 10 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi, saling. Jadi tidak sepihak ya, saling itu. Aku mengasihi gembala, tapi gembala jarang mengasihi aku. Itu salah. Saling. Saling. Bukan salim, saling. Saling mengasihi, saling mendahului dan memberi hormat. Menyapa orang. Kadang kita menganggap bahwa menyapa itu hal yang remeh-temeh. Enggak. Kalau engkau bertemu di orang, katakan shalom. Ketika ada yang mengatakan shalom kepadamu, damai sejahtera Allah itu memenuhi hatimu. Amin. Jangan ada yang gengsi. Aku kan lebih hebat. Duitku, pendidikanku, jabatanku lebih hebat. Masa aku duluan yang nyapa dia? Nyapa aja susah. Orang gak rugi kok nyapa orang. Orang lain juga. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ketika firman ini kita pegang dalam hidup, engkau tidak akan pernah berleha-leha ketika orang lain di sekitarmu kau lihat kerja keras. Engkau akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Jangan egois. Jangan mau menang sendiri.
Perhatikan orang lain. Jangan hanya mau diperhatikan. Kalau engkau hanya mau diperhatikan tapi tidak pernah memperhatikan orang lain, kau hanya menerima tapi tidak pernah memberi. Bedamu dengan benalu apa? Apa beda kita dengan benalu kalau hidup kita seperti itu? Memberi bukan ukuran materi. Tenaga, pikiran, hati, perhatian, banyak yang bisa kita beri. Jangan bilang aku miskin Ibu Gembala, aku tidak bisa memberi apa-apa. Mengingatkan orang lain untuk beribadah itu juga memberi. Tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ketika ada orang yang kesusahan, kita perhatikan, kita peduli, jangan kita masa bodoh. Hindari sikap egois. Egois, orang yang ego itu susah berdamai dengan siapapun. Amin. Menghormati sesama. Yang kedua, juga menghormati orang tua dan pemimpin. Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu. Ada perintah, ada janji dan berkat bagi kita yang menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jaga tingkah lakumu, hormati orang tuamu. Jangan sampai orang tuamu meneteskan air mata karena perbuatanmu, karena tingkahmu, karena suaramu, apapun itu. Amin. Hormati orang tua. Orang tua itu tidak selamanya ada bagi kita. Suatu waktu dia akan meninggalkan kita. Suatu waktu kita akan berpisah dengan dia. Dua pria di depan ini sudah gak punya orang tua. Mereka yatim piatu. Coba mereka gak ada keluarga, kan kesian. Mau ditaruh panti asuhan sudah ketuaan, ditaruh panti jompo masih kemudaan. Kemana mereka? Untung ada istri yang mengasihi mereka. Bilang dulu terima kasih sama istrimu. Tumben loh manis sama istri. Perhatikan ya, jangan sampai berkat Allah terhalang mengalir dalam hidupmu karena engkau tidak menghormati orang tua. Orang tua aku gak baik Bu Gembala. Orang tua aku tidak seperti orang tua orang lain. Kita tidak bisa memilih siapa menjadi orang tua kita, tetapi kita bisa memilih melakukan firman Tuhan. Tetap menghormati orang tua sekalipun orang tua itu tidak takut Tuhan. Amin. Karena di sini tidak ditulis hormati orang tuamu yang sudah takut Tuhan. Tidak. Menghormati orang tua bukan berarti melakukan hal yang jahat yang dia lakukan kita ikut-ikutan. Benar? Bukan berarti kita meniru kelakuannya. Tetapi kasih kita, perhatian kita tetap harus ada padanya. Kemudian menghormati pemimpin rohani dan pemerintah adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Menghormati pemimpin. Ini kita harus belajar bagaimana kita menghormati pemimpin. Ada enggak dampaknya Bu Gembala ketika saya ada? Ketaatanmu kepada pemimpinmu, ketaatanmu kepada pemerintah merupakan wujud dari ketaatanmu kepada Tuhan. Ketika engkau memberontak kepada pemimpinmu, baik itu pemimpin rohani, baik itu pemimpinmu di tempat bekerja, baik itu pemimpin pemerintah, engkau sedang melawan Tuhan yang menetapkan mereka menjadi pemimpin atasmu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini firman Tuhan coy, bukan kata Ogut. Amin. Menghormati pemimpin, menghormati gembala,
Jangan sampai gembala itu berkeluh kesah. Kalau engkau tidak menghormatinya, firman Tuhan katakan, tidak akan membawa keuntungan bagimu. Siapa yang mau membawa keuntungan dalam hidupnya di sini? Kalau engkau mau bawa keuntungan, hormati pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Berkarya, berjemaat. Yang ketiga, menghormati Tuhan, mengampuni dan tidak membalas kejahatan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saling mengampuni. Tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebagaimana Allah telah mengampuni engkau dan saya. Ketika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, firman Tuhan katakan, Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Pastikan dalam hidupmu, engkau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Terlalu sakit gak mungkin. Karena bukan kamu yang merasakannya, tapi aku. Firman Tuhan katakan, ampuni. Menghormati sesama juga berarti hidup dalam pengampunan. Karena kita sendiri telah diampuni Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan bukan orang Kristen. Pastikan itu. Ketika engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau bukan orang Kristen. Engkau hanya orang-orangan Kristen. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Susah sekali Bu Gembala. Enggak, tidak ada yang susah. Kalau kita menghormati Tuhan, bisa kita lakukan. Amin. Lepaskan dari dirimu. Kebencian itu akan menjadi kanker dalam hidupmu. Lepaskan. Bebaskan dirimu. Hidupmu akan ringan kalau tidak ada kebencian yang masih tinggal. Menghormati Tuhan dan sesama adalah panggilan setiap kita orang percaya. Jika kita hidup dengan prinsip ini, maka kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Marilah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan itu. Hidup sesuai dengan kehendaknya dan mengakui kekuasaannya dalam segala hal dalam hidup kita. Serta menghormati sesama dengan sikap penuh kasih dan pengampunan. Menghormati Tuhan dan sesama manusia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi merupakan perjalanan hidup yang terus menerus. Kita diproses dari hari ke hari. Hari ini kita diperhadapkan orang yang sangat menjengkelkan kita. Kita salah, kita sampai tersandung karena dia. Mari segera bangkit. Segera bangkit dari kesalahan itu. Jangan kita terlena di dalamnya. Jangan biarkan apapun yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Menghormati Tuhan dan sesama manusia, sekali lagi, bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tetapi karena ini perintah Tuhan, harus kita lakukan. Kita akan selalu menghadapi tantangan dan godaan untuk kalah, untuk mengabaikan prinsip-prinsip ini. Bisa karena ego kita, bisa karena harga diri kita, bisa karena keangkuhan kita. Ngapain aku orang seperti itu aku ampuni? Namun dengan pertolongan Tuhan dan dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita,
kita dapat terus bertumbuh di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan Allah pemilik kehidupan itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala.